Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya, halo, perkenalkan, nama saya Sabila Fisabilillahisari, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi seputar pengukuran keefektifan organisasi yang bersumber dari buku Perilaku dan Teori Organisasi oleh Dr. Ari Ambarwati, MPD. Nah, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, karena kita akan membahas materi seputar pengukuran keefektifan dalam organisasi, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, apa sih pengertian dari efektif itu sendiri. Nah, efektivitas, bagaimana pandangan dari beberapa ahli, merupakan kemampuan organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mengukur keefektifan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga pendekatan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama dengan goal approach, dan yang kedua dengan system research approach, dan yang ketiga dengan internal process approach. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang goal approach atau pendekatan tujuan. Nah, pendekatan tujuan ini menyatakan bahwa keefektifan suatu organisasi ini harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan kelompok berikut dengan caranya. Nah, dalam konteks ini, keefektifan organisasi itu didefinisikan sebagai derajat pencapaian atau sejauh mana organisasi itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendekatan tujuan ini lebih cocok diterapkan pada organisasi yang bersifat profit oriented karena tujuan dari organisasi itu kan dapat diukur secara pasti. Nah, tujuan ini tuh sering direfleksikan dengan baik dalam pernyataan atau rumusan visi dari organisasi. Sedangkan misinya adalah basis eksistensi organisasi. Oleh karena itu, efektivitas organisasi itu ditentukan oleh kemampuannya untuk mencapai misinya dan juga visinya, atau bisa dibilang untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas pendekatan sistem atau system approach atau yang biasa disebut sebagai pendekatan internal. Nah, dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa organisasi itu memperoleh masukan, melakukan proses transformasi, dan juga menghasilkan keluaran. Nah, menurut pendekatan ini, keefektifan organisasi itu dinilai dari kemampuannya untuk mendapatkan masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan. Nah, pendekatan proses internal atau system approach ini merupakan bisa dibilang sebagai metode tradisional gitu, di mana pada pendekatan ini lebih memfokuskan pada pengamatan kegiatan internal organisasi. Nah, selanjutnya ada pendapat ahli menurut DAF pada tahun 2007 menjelaskan apa saja sih indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam pendekatan sistem atau system approach. Nah, yang pertama ini ada budaya organisasi yang kuat dan iklim kerja yang positif. Yang kedua ada semangat kelompok, loyalitas kelompok, dan juga kerjasama kelompok. Yang ketiga ada keyakinan, kepercayaan, dan komunikasi antara karyawan dan juga manajemen. Yang keempat ada pengambilan keputusan di dekat sumber informasi, terlepas dari mana sumber-sumber berada dalam bagian organisasi. Yang kelima ada imbalan ke manajer untuk kinerja, pertumbuhan dan perkembangan bawahan, dan untuk menciptakan kelompok kerja yang objektif dan juga efektif. Dan yang terakhir ini interaksi antara organisasi dan juga bagian-bagiannya dengan konflik yang terjadi untuk kepentingan organisasi. Nah, segitu saja materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.